lama kali pesanannya. Wir, Ya, lama bang? gitulah nunggu-nunggu. Lama kali pun kau datangnya. Iya, kopi baru. Iya. Pengacara, pengumuman nggak jelas ya itu. Iya ya. Ganteng kali ya bang ya? Ganteng mas. Kali ya. Iya. Gimana Ini Pin? mau ngilang makan dulu ya, gorengan. Gimana Pin? Sana bang? Sehat alhamdulillah. Anak masih 2. Dua. Dua. Anak masih 2. Istri 1. 1. Nggak mau nambah? Enggak. Gimana cerita? Dulu teater topeng yang mana bang kemarin? Ini apanya nih? Maksudnya dia kau mau ngejar tentang ceritanya atau Masih aktif nggak? oh kalau teater topeng sekarang udah nggak aktif sih. Udah nggak aktif. Sayang kali ya, padahal Teater topeng Labuan Batu kan udah nggak aktif. padahal dulu di Labuan Batu tuh boomingnya di tahun 2010. Karena memang ada incaran aku di situ kan. Jadi sebenarnya teater topeng Labuan Batu itu abang hanya kemarin itu sebelum nikah sih. Sebelum nikah pengennya ngembangin anak-anak Labuan Batu kan dengan kreatif itu teater topeng Labuan Batu. Abang juga besarnya di situ awalnya. Pada masanya memang teater itu lagi naik-naik daunnya ya. Ya pada masanya itu teater itu lagi digandrungi kan, belum ada yang kayak gini, belum ada kayak yang zaman-zaman sekarang pakai kamera atau apa nggak ada. Jadi memang abang bangun teater topeng itu untuk kreasi-kreasi anak-anak. Dulu anak-anak kecil, anak SD. Oh, anak kecil. Iya, anak SD dulu. Itu kan susah cara ngebinanya. Sebenarnya ya banyak sih. Pertama awalnya nggak ada yang nggak minat, yang kayak ngerasa ngapain sih teater itu gitu kan. Terus gunanya apa sih gitu. Jadi kalau teater di zaman sekarang tuh nggak berlaku lagi dibuat cuman. Sebenarnya kalau di mana ya? Di Jakarta itu masih berlaku. Malah nonton teater itu mahal kan? Sebenarnya paling murah itu 75.000. Itu paling murah tuh di itu Paling murah? di atas paling murah. Dia VVIP aja udah kayak nonton konser ada yang 700, 1 jutaan Ya, gitu. kan teater ya padahal. Iya, teater. Makanya tapi kalau di Labuan Batu masih kita belum ada gedung yang standar untuk teater ya. Terakhir selesai itu tahun berapa? Yang mana? Teaternya. Teater Topeng 2000 sebelum abang 2000 berapa ya 13. 2014 atau 2015 gitu lah. 2014 ya. Iya itulah gambarannya Tapi sempat masuk TV ya. Keren. dulu ya. Jadi teater topeng itu abang masih ingat tahun 2000 berapa 2000 Masih SD aku. iya 2010 itu teater sampai topeng. aku SMA. Iya teater topeng 2010. Tapi kalau film Kapan maksudnya? waktu pernah main film kan? Oh iya jadi Main film itu kok bisa dapat channel ke sana? Kok bisa? Maksudnya itu casting atau ada orang? ceritanya gini, jadi itu selesai teater topeng itu kan dulu gratis. Wah. Ya, sanggarnya itu sanggar teater topeng Labuan Batu. Dan anak-anak yang masuk di situ itu gratis semua, nggak ada yang kita pungut biaya, nggak ada. Kenapa nggak mau dipungut biaya? Karena memang jadi bahan pemasukan. Nggak, karena kita Seni pengen itu kan mahal. iya, pengen ngasih ilmu sebenarnya. Maksudnya Edran tuh kan susah dulu. Kalau kita kasih bayar malah orang nggak mau latihan kan. Jadi kita Karena banyak duit. bukan. Kita ngasih gratis ilmu, moga-moga bisa bermanfaat kan. Jadi teater topeng berkembang dan udah nikah harus cari yang baru kerjaan ya, hijrah ke Jakarta. Oh, Hijrah dari ke situ ya. Jakarta, ya. Tapi sebelum hijrah ke Jakarta ada kerjaan lain atau apa? Ya sempat jual apa sih? Mungkin nggak kamu nggak pernah nengok ya. Jual jus topeng itu dulu namanya. Sempat buat apa ya? Jus topeng ya? Iya, sempat. Itu tahun berapa? Tapi sempat berjalan teater topeng sama jus topeng. Iya sempat beriringan. Malah kadang yang lucu belinya itu anak-anak teater topeng. Support ya. Iya. Support. Kau beli nanti kau nggak aku apain. Iya, jadi sampai latihannya juga kadang di situ. Di situ terakhir deh kalau nggak salah. Jus topeng. Jus topeng Rasanya sama rasa topeng. Hah? Rasanya rasa topeng. Bukan, karena terinspirasi dari teater topeng itu jadi jus topeng itu sempat buka. Tapi lucu namanya teater topeng dan itu unik sebenarnya ya. Iya, karena di situ basicnya kan pertama kenapa teater topeng lebih kayak ke pantomim dulu kan. Pantomim ya, Iya, dan iya. pantomim pertama ya. Iyalah di Labuan Batu Labuan pantomim. Batu, ya. Mungkin sampai sekarang ada juga ya pantomim di Labuan Batu. Nggak mau coba kuliah di IKJ atau apa? Nah, lucu. Kan kuliah di IKJ, gimana Itu sih? sempat kuliah IKJ? Ya. Oh, sempat. itu udah selesai kuliah tuh? Udah selesai. Jadi makanya yang abang bilang gini. Jadi memang tembakannya kita Berarti kan udah tamat 2010. Pokoknya lama lah. Itu udah 2013 itu udah selesai sekolah ya. ya. Jadi makanya abang bilang Pendidikan ya. boleh makan. Boleh lah. Itu keren ya, Bang. Kalau apa ini Pak Wan?
Kayak abang bilang, di Rantau ini apa ya, butuh leader untuk memulainya gitu loh. Kalau nggak dimulai nggak bisa. Kalau zaman sekarang udah enak sih sebenarnya, udah banyak anak-anak yang memulai kan, malah kebanyakan udah di Rantau. Banyakan ya. Jadi kalau teater sebenarnya harapan memang ke depannya teater bisa jalan sih. Kalau ditanya teater topeng masih bisa bangkit nggak, masih bisa, tapi memang harus ngikutin tren atau digitalisasi saat ini kan. Jadi kayak teater topeng itu divideoin, ditrailerin gitu kan gambarannya. Jatuhnya film ya. Sebenarnya kita bisa nonton online atau gimana gitu. Itu kan berubah karena semenjak Covid dulu. Virtual ya. Jadi tapi Jakarta kemarin masih ada sih. Sekitar berapa bulan yang lalu kan abang ke Jakarta. Masih ngelihat teater di situ, masih kayak Cak Lontong itu masih main teater. Baru kalau nggak salah udah lewat atau belum sih itu Reza Rahardian sekarang juga main teater. Itu dia alumni Enggak alumni KJ. Jadi Sanggar Teater sekarang manggil artis supaya bisa penontonnya banyak kan. Dan memang yang kompeten dalam itulah, dalam teater kan, nggak bisa sembarangan juga harus bisa main teater. Memang zaman-zaman sekarang ini kalau pelaku seni itu orang-orang kayak abang harus memanfaatkan orang oleh pemerintah harusnya ya. Sebenarnya seperti itu, tapi kan kita nggak harus juga ngemis juga kan. Makanya mau bilang salut sih ini anak Labuan Batu sekarang yang dimana mereka bisa berkreasi sendiri. Banyak kan konten kreator Labuan Batu banyak sekarang. Nah itu kayak mana? Banyak. Sebenarnya susah sih nanggapin. Agak kaget juga begitu pulang ke Rantau kan nengok konten kreator. Orang ini hebat ya, konten bersatu bagus, menghidupkan digital konten di Labuan Batu bagus sih, kreatif ya. Kalau menurut abang gimana? Jadi kalau menurut abang konten kreator Labuan Batu bagus sih abang lihat bagus. Yang dimana? Cuman agak cari aman aja ya. Nggak, maksudnya bagus. Udah banyak kan, malah mereka bisa menghasilkan duit dari situ. Lebih-lebih. Satu kadang yang abang sangat sayangkan gitu. Jadi anak konten kreator Labuan Batu kan udah gabung tuh, udah bareng-bareng sering. Salut ngeliat mereka, tapi harapan abang ke depannya mereka tetap semangat. Terus jangan ada yang kayak nyucut dari belakang. Tetap semangat aja, tetap berkarya dengan karya sendiri, jangan ada yang jelek-jelek kan, nggak usah gitu. Itu yang jujurnya atau yang bohongnya? Yang jujur lah. Oh, jujur. Nah, maksudnya kan gini nih, kalau nggak tahu ya Labuan Batu, tapi biasanya orang yang sudah naik Star syndrome. iya, jadi kayak lupa diri kan. Jadi kayak lupa diri. Oh, aku udah naik nih, nggak kelasku lagi yang di bawah. Salah. Harapannya memang kalau kita pelaku digital jangan star syndrome. Ya, siapapun itu ketika sukses di atas ya tetaplah ngelihat ke bawah gitu loh. Iya. Abang juga dulu contoh kan. Abang di Jakarta lama. Tapi ketika abang nggak langsung kayak, aku pernah main film nih, aku nggak mau berkawan sama orang yang nggak pernah main film. Nggak juga. Nggak, memang harus bisa. Malah kita harus ngasih ilmunya ke bawah kan, ke yang siapa ngajarin abang acting gitu kok jago kali. Aku ngeliat panggung seni teater abang kemarin kayak Wiranaska jago banget nih. Nggak ada sih, itu bakat sih memang, kayaknya udah memang bakat dari SMP tuh udah nampak. Dari abang SMP tuh ikut teater kan. Oh, memang SMP ada teater, iya ya? SMP, SMA gitu lah gambarnya. Nama memang dibuat-buat. Enggak, Wiranaska memang diciptakan dari orang tua. Wiranaska Prastia kan. Jadi memang ada ininya ya. Nanti dibuat-buat. Enggak, orang mikir malah itu nama panggung, bukan, memang nama asli Wiranaska. Ya aku pikir awalnya itu nama panggung. Enggak. Rupanya enggak nama asli. Memang nama asli. Ngomong film, kenapa enggak lanjut ke Jakarta aja? Kan udah di Jakarta stay. Jadi dulu gini, film itu sempat banyak film yang dimainkan. Hampir semua stasiun TV, tapi Indosiar ya kayaknya. Oh, Antv udah, RCTI udah, SCTV udah, baru film layar lebar belum. Jadi pokoknya stasiun TV, jadi kayak dia FTP, sinetron udah. Jadi tinggal Indosiar aja yang belum. Oke. Anak Labuan Batu. Tapi nggak, anak itu maksudnya karena sendiri ya, karena bakat ya. Karena bakat. Jadi memang keren. Kan kita casting di situ. Di situ masuk namanya Max Picture. Max Picture itu ya. Pertama masuk di SCTV pertama kali tuh, di SCTV main film FTV pertama sama mendiang almarhumah Vanessa Angel. Ya, yang dulu. Kecelakaan itu. Dulu main pertama itu di SCTV, mainnya sama almarhumah Vanessa Angel. Jadi memang di situ saingannya berat-berat kan. Terakhir sering main di Trans 7 karena Max Picture masuk di manajemen Max Picture.
masuk di Trans 7. Agak nggak nyaman bangkunya ya. Ini Iya. kan masih podcast kedua nih kan bang. Agak-agak nanti mana tahu ada sponsor masuk. Apa bangkulah dulu atau apa kamera brand pun jadilah kan. Siap. Jadi memang apa Tapi lagi? berapa tahun main film di sana? Hampir 3 tahun atau 4 tahun lah kalau nggak salah gitu. Jadi memang Dari tahun? lupa. Tapi memang di sana 3 tahun 4 tahun deh gitu. Dan memang pulang kan. Sempat bawa keluarga ke sana. Istri sama anak sempat dibawa ke sana. Karena kalau nggak dibawa curiga ya. Bukan. Jadi Pin, laki-laki itu harus menjaga marwahnya kita sebagai laki-laki. Kau tahu sendiri Jakarta itu kota besar, banyak hal yang aneh kan. Makanya Bang bukan sok-sok setia ya, bukan. Iya. Bukan sok keren, bukan. Padahal Tapi pernah. Hah? Padahal Enggak. pernah. Jadi Oh, gini loh. Kalau laki-laki mau sukses, ya, udah dapat kita restu ibu, apa lagi kita cari? Anjay. Tinggal restu istri. Istri Itu ya. makanya Bang bawa ke Jakarta kemarin supaya jalannya itu bagus kan. Kadang susah, makanya hancurnya laki-laki kadang di situ. Harta, tahta, wanita. Iya. Sama ada filmnya nih, Tahta Raisa. Iya. Jadi makanya hancurnya di situ. Jadi Abang bawa ke sana, ke Jakarta. Anak masih kecil. Gak dulu. apa-apa sih, bagus juga kalau misalnya istri tinggal di sini aja. Jadi kita bisa berkarya di sana. Bebas kan. Ya kemarin Mau coba tidur sama perempuan pun bebas. salah nggak boleh. Sebenarnya kemarin itu udah enaknya di sana itu udah klop kan. Udah duduk ya? Udah duduk dan Abang itu udah Balik ke rantau tahun lupa Bang malah. 2018. Lebih lah. 2020. 2019 atau 2020 gitu lah. Covid malah ya. Iya. Dan itu Jangan bilang alasan balik ke rantau karena Covid. enggak juga. Atau karena nggak laku. Enggak. Itu masa-masa pas lagi laku-lakunya malah. Pola kelakunya. Jadi Abang udah di posisi yang udah dapat peran gitu kan. Itu udah kalau di calling udah kayak kalau nggak peran dokter, ustadz. Udah ke situ. Ustaz. Iya, jadi kayak kadang gitu. Jadi kalau udah calling karena beratnya di awal gitu kita cari apa namanya? Cari peran. Ya. Susahnya di situ cari peran yang cocok untuk kita. Kalau kita udah cocok, udah tinggal telepon mereka. Emang jadi awalnya kalau main film itu kayak mana rupanya? Kita nggak dapat peran atau kita casting? Pertama kan gini, dia casting nanti ditanya, dia kan ngasih naskah skenario itu diliatin mau jadi apa nih kira-kira. Jadi dari segi langsung tanya aja sama castingnya, cocoknya gue sebagai apa gitu kan. Bahasanya pakai Iya lu maksudnya. semua. Jadi kayaknya lu cocok dokter atau enggak ustadz deh, coba deh gitu kan. Terakhir dicoba cocok. Berapa kali mainnya tetap ustadz dokter. Jadi udah ada peran dan itu kalau yang figuran ada beberapa figuran kan syutingnya dari pagi sampai malam gitu kan. Kalau Abang udah di posisi yang udah enak sebenarnya kemarin itu. Udah kayak, "Wir, lu syutingnya jam 10 ya sampai jam 12, jam 10 pagi sampai jam 12 siang." Udah Udah ada jadwalnya. ada jadwalnya. Keren, Makanya keren. sebenarnya udah di posisi enak, tapi ya itulah. Tapi kenapa sayang kali ya balik ke rantau ya? Ya di posisi itu kemarin kan udah gini Pin, kemarin Abang orang tua yang sakit kemarin, makanya Abang balik ke rantau. Alasannya karena orang tua Ya, ya. orang tua sakit ya Abang balik ke rantau. Kembali lagi kan Abang bilang kalau restu orang tua kita dapat, oke. Dan ini sakit orang tua makanya Abang balik Dan ke nggak ada rantau. lagi yang harus ngurus ya. Dan Nah. harus kita yang ngurus ya. Ya, Sama halnya kayak aku juga. Harusnya aku bedain aja nih stay. Tapi karena orang tua masih hidup di rantau, ya udah aku harus balik ke rantau. Gitu. Ya. Karena memang apapun ceritanya, mau dimanapun kita kerja, sejauh apapun kita kerja, kalau memang udah pada orang tua manggil, ya udah orang tua lah yang kita dahulukan gitu ya. Kalau rezeki nggak akan kemana ya. Ya harusnya gitu sih. Makanya Abang bilang tinggal tergantungnya kita mau manage waktunya gimana. Makanya harapan Abang untuk siapapun, bisa dibilang sekarang yang lebih keren konten kreator ya. Konten kreator ya tetap aja berkarya gitu. Tapi jangan lupa diri deh gitu. Maksudnya Tapi kalau memang konten kreator di rantau ini yang aku kenal ya kenal pertama kali aku kenal tuh biasanya yang aku kenal si Prawira ya. Karena memang aku tahu dia dari ADM, udah dari channel YouTube di Medan. banyak Dan sih. bagus juga sih dia dan teman-teman ya, Reja. Bagus, tetaplah berkarya, tapi memang berkaryanya positif ya, jangan berkarya negatif kayak kesannya kayak jangan ngemis-ngemis ke brand lah gitu. Salut sih ngelihat mereka saat ini Kalau konten bisa kreator. brand yang nge-reach konten mereka supaya dapat bayaran yang setimpal. Dan memang Ben, dan Abang ngelihat hanya di Labuan Batu yang banyak konten kreator, dan itu sebenarnya luar biasa kalau dimanfaatin dengan maksimal sama mereka gitu. Contoh bisa gabung bareng, sering gabung barengnya itu ya maksimal lah gitu.
ada hal positif yang dikerjakan kan. Salut ngeliat sebenarnya. Saling bertukar Saling konten. support, iya, atau saling support atau saling bertukar konten. Ya memang kau cek lah dimanapun itu. Tapi jangan kelasnya Medan ya, ke kabupaten aja dulu gitu. Jadi Labuan Batu itu banyak loh. Keren, maksudnya Konten Labuan kreator. Batu sebenarnya mereka udah terbentuk, tapi nggak ada, sayang kali ya nggak ada payung wadah buat mereka ya. Itu. Harusnya Dewan Kesenian yang menjadikan wadah buat mereka. Bisa jadi, Bagi- bisa jadi. Jadi Dan mereka jadi talent aja gitu kan, manajemennya harusnya ada. Gitu. jadi ya memang yang namanya konten kreator susah sih kalau maaf ya, susah juga kalau harus dimasukkan ke Dewan Kesenian misalnya. Nanti kan yang namanya seniman itu kan harus bebas juga, mau berkreasi bebas kan. Kalau di bawah naungan Dewan Kesenian juga susah sebenarnya. Maksud aku manajemen gitu. Tapi kalau kita bahasa kasarnya dia atau bahasa halusnya dia ayah angkat misalnya. Oh ya, Iya kan. Jadi mereka butuh Dewan Kesenian kayak ngelapor ya, kami ini loh ya support lah. Lebih ke situ oke. Tapi kalau di bawah naungan Dewan Kesenian kayaknya susah juga karena seniman kan bebas kan. Nanti malah kayak diatur-atur susah kan. Memang harus betul-betul bebas berkreasi itu. Tapi harapan apa memang harus ada wadahnya. satu yang ku salutkan dari mereka konsisten ngupload itu aja sih. Mereka konsisten. Makanya bangga, harusnya kita bangga Keren di situ. sih mereka tuh. Konten kreator dia menghidupkan Labuan Batu dan ini yang harus ditengok sama pemerintah. Supaya nanti pemerintah yang akan duduk nanti ada program-program yang baik, mereka bisa nopang kan gitu, lewat program-program itu. Ya, harusnya gitu. Lewat kontennya kayak Pak Bobi misal contohnya lewat gandeng konten kreator, ditopang nih program Pak Bobi lewat konten kreator. Bagus sebenarnya. Kayak konten kreator influencer kan. Influencer. Nah, mau abang juga kayak gitu sebenarnya. Iya, pemerintah harusnya guide mereka gitu. Jadi- Supaya apa? Supaya aktif nih Labuan Batu nih. Jadi gini loh, Vin. Harapan kita konten kreator itu bisa dihargai lebih tinggi, punya standar yang bagus kan. Standar yang tinggi dengan harga yang budget yang tinggi. Jadi kalau nggak kayak abang dulu ya gitu yang di mana-mana kalau mau latihan ayo deh harus dirayu-rayu gratis baru mau. Sekarang kok bisa konten kreator itu betul-betul harus punya standar yang tinggi kan. Karena sepele loh orang. Karena sepele. Oh, apa nih misal contoh nih mau nikah gitu kan. Apa kerjaan lagi konten kreator? Sepele orang tua kan. Sepele. Padahal kan mereka nggak tahu konten kreator atau influencer itu gajinya malah lebih di atas rata-rata. Kalau bisa dimaksimalin gitu dan memang punya standar tinggi deh gitu dan punya standar tinggi dan kompak. Jangan contoh nih ya, kau dikasih job nih sama orang, ya kan? Kau buat standar tinggi, aku segini lah bang, ya kan? Dari orang nih, tiba-tiba orang itu ngomongin abang. Iya. Aku udah ngomongin Alvin tadi, tapi tinggi kali. Oh yaudah, aku bisa bang dibawa Alvin. Jangan. Nah makanya konten kreator Labuan Batu harus kompak, jangan saling menjatuhkan. Contoh, udah nanya sama kau misalnya, tiba-tiba nanya sama abang, oh nggak apa-apa bang sama Alvin aja. Gitu aja, konsepnya harusnya gitu. Jadi itu kan saling support. Jangan, nggak usah bang sama Alvin. Oh nggak bagus dia bang, bagus sama aku lebih murah. Jangan saling menjatuhkan Nggak ya. usah. Gitu ya. Saling support. Mau abang Saling sih itu, support. mau abang itu konten kreator. Sebenarnya harusnya kayak gitu. Tapi kan abang juga konten kreator saat ini ya. Nggak tahu juga sih sebenarnya. Karena waktu abang yang nggak bisa terlalu aktif untuk kayak gitu, Pi. Aku lihat sekarang buat film sekarang. Doakan lah. Sebenarnya ada beberapa agenda abang yang pengen abang garap kan. Moga-moga support bisa tercapai lah. Enak juga kalau buat film itu Ranto kan, apalagi yang sutradaranya itu bekas artis di Iya. Jakarta. Kan kita dulu pernah buatnya. Dapat produser ya kan, produser itu misalnya 50 juta, keren kali itu. Makanya doakan. Andai aja ada orang yang kayak gitu mensupport karya film, aduh dari pemerintah. Sebenarnya dari dulu bisa. Dan dulu kan pernah kita garap juga pelan-pelan. Tapi Banyak mereka juga. nggak menghargai. Sebenarnya bukan nggak menghargai, kitanya aja yang terlalu mungkin cepat puas. Kan bangkitnya dari situ. Rata-rata kan kita juga bangkitnya itu kan dari situ, bukan dari mana-mana. Memang harus berkreatif udah berkarya, harusnya gitu biar nggak kucing mata orang ngelihat kita. Gimana orang mau ngelihat coba? Biarkan kalau karya nggak yang punya bercerita ya. Iya tuh. Jadi Emang ngopi nggak apa-apa. jadi seniman itu biarlah yang karya yang bercerita, nggak usah. Aku pintar loh, aku jago loh, tapi karyanya nggak ada kan susah kan? Tapi kalau berkarya nggak ada endorse ngeri sedap juga bang. Iya, susahnya Pakai konten nggak juga kan? susahnya kan di situ sebenarnya. Makanya rata-rata konten kreator lihat deh. Memang betul-betul sebenarnya kalau dimatengin bisa lebih dari cukup kan uangnya sebenarnya. Dan sebenarnya aku pengen kolaborasi dengan seluruh konten kreator kayak, yuk collabsnya tapi positif gitu. Kita buat film, kita memang kompak lah gitu ya.
Dulu kan kita pernah aktif ke gitu. digital konten ya. Dulu kan kita pernah gitu juga. Ingat nggak sih kita beberapa kali buat film dulu kan? Ingat kan beberapa kali kita sama Prawira atau sama Reja sama Hanif juga pernah kan? Kenapa itu saat ini nggak dibuat lagi? Mungkin masing-masing punya kesibukan, gitu kan? Dulu sering kita malah seminggu berapa kali ya buat film Karena kan? rindu ya. Rindu sebenarnya. Aku Kayak gitu. ngeliat-liat kayak kemarin film kan, aduh kita nggak buat film itu 2 hari wajib siap, ingat kan kejar pindah dari sini ya 1 hari kadang udah lemas awal. iya, tapi kan memang di situ sih salutnya sebenarnya untuk konten kreator. Bisa sih kita buat lagi tuh, tapi memang harus dimatengin lagi kan, apalagi sekarang udah lengkap kan. Kalau dulu kan masih ingat dah, alat-alatnya aja masih terbatas dulu. Kok sekarang kan udah enak, udah lengkap semua. Beberapa orang udah punya kamera, tinggal enak sebenarnya. Kalau dulu sampai bingung malah kamera siapa yang mau dipakai ya, gitu kan. Sekarang enggak. Kamera jadul ya. Karena memang sekarang mungkin masing-masing punya apa ya, punya kerjaan kan, jadi terlalu sibuk. Kalau dulu kan kita kayak itu kita utamakan, gitu kan. Ada planning untuk buat ke Jakarta lagi atau planning ke depan? Kalau tawaran ke Jakarta sebenarnya masih ada sih, tapi kadang kan nggak sesuai budget juga, Pi. Wah, ngeri. Iya. Kelas. Bukan budget yang sesuai budget. Ini kan kalau kayak Mamat Alkatiri ya. kondisinya kan lagi di rantau perapat. Kalau kita terima job di sana, contoh, kan harus mikirin tiket pesawat. Samanya itu. Dibayar di tiket pesawat kok nggak digaji, di sana ngapain? Gitu kan. Jadi kan juga ya. Kan syuting FTV 3 hari, lebih ke situ. Makanya ada beberapa tawaran, tapi memang nggak sesuai budgetnya. Jadi saat ini untuk di rantau perapat apa ya hal yang untuk dilakukan? Ya kalau abang pengen berkarya lagi sih sebenarnya, pengen berkarya lagi. Karya dalam bentuk apa lagi nih, film udah? Ya tetap film lah atau apalah nanti. Apa yang pengen dibuktikan sama mereka lewat digital konten? Gak ada perlu dibuktikan lagi saat ini sebagai kalau abang ya. Abang udah di posisi kayak ya tapi tetap berkarya gitu kan. Kalau kamu mau pakai aku ayo, kalau nggak mau pakai ya udah. Enggak gitu juga. Enggak, bukan. Itu sombong juga, bukan. Kamu mancing, bukan. Maksudnya kalian lah yang muda-muda ini, bukan aku bilang aku tua ya, tapi kalian yang masih muda-muda ini ya ayolah gitu berkarya. Abang Muda bisa, iyalah. Abang Abang bukan, maksudnya abang bisa bantu kan dalam beberapa hal. Selalu pokoknya abang yang sekarang itu keren lah menurut abang, beberapa orang, dan abang aja nggak nyangka mereka bisa kayak gitu kan. Kabarnya pernah dekat sama Bang Irwan Indra juga ya? Iya, dulu kan. Apa kabar Bang Irwan Ya, Indra? jangan kau bahas apa sih ini politik. Apa kabar sekarang dia nggak ada. Pokoknya gini, abang dulu jadi timnya Bang Irwan Indra, tim medianya kan, tim media sosialnya Irwan Indra. Dia nggak balik lagi ke rantau? Belum tahu, tapi memang komunikasi tetap bagus sama Bang Irwan Indra. Sekarang abang tim medianya Bang Ulya. Oh, Bang Ulya. Rektor ya. Rektor Unipa Labuan Batu. Jadi memang abang lebih ke situ aja dulu. Di belakang layar. Lebih di belakang layar yang dimana udahlah gitu aja kan. Karena nanti jauh kali ke depan susah juga kan. Jadi di belakang layar aja untuk membuat orang bisa up. Sebenarnya itu sih. Kayak gitu. Ini Bang, agak ngas-ngas sama Bang yang ngomong. Sakit perutku udah. Enggak, bukan persoalan sakit perut sebenarnya ini. Ini kayak agak susah juga kalau kita ngobrol kayak gini kan. Bangkunya nggak enak memang. Kau rasakan kan? Ayo dong, apa informa gitu ya kan. Bangku-bangku yang agak bagus, taruh-taruh sini kan nggak apa-apa gitu. Ini agak susah juga. Kau harusnya cari bangku yang agak enak lah. Ini kayak main enak-enak gitu. Jadi kayak Gila. Enggak, maksudnya kayak tapi bagus sih. Ya moga-moga tetap terus lah podcastnya, Pin. Maksudnya jangan panas-panas kayak ayam. Anak rantau kayak gitu. panas ayam ya. Tapi bukan Instagram anak rantau ya, bukan. Maksudnya anak Labuan Batu. Anak Labuan Batu. Memang kayak gitu. Kalau udah apa aja dikit lah, oh capek, udahlah gitu kan. Tetaplah berkarya. Capek memang kalau nggak ada duitnya kan. Ya, makanya ya kan masih lajang. Kalau masih lajang. Lajang umur udah agak tua juga nih, Bang. Oh iya ya. Juga. Jangan lama kali, Pin. Habis nanti. Iya. Agak gemuk juga sekarang. Sukses berarti ya Siapa? sekarang. Bukan sih sebenarnya, Lebih nggak ada ke berat badan. bukan. Lebih malah kalau yang gemuk gini lebih kayak enggak jaga kan. Kalau dulu di Jakarta itu jaga, makannya jaga, ini jaga. Kurus, sempat kurus. Berapa kilo? Dulu 77 kalau nggak salah, 78 gitu lah. 78 kilo sekarang. Sampai 90-an. Enggak 100, enggak banyak, enggak 100. Obesitas. 90-an, 92 kalau nggak salah. Tapi by the way, hati-hati Bang. Kamu kan nggak terlalu tinggi ya. Kalau orang yang pendek, gemuk, dia obesitas,
dia hati-hati Tapi kadang. kan nggak pendek kali. Bukan, kadang-kadang nanti berat badan kita nggak Kena, seimbang juga dengan sama kaki. kaki, iya. Sama kayak ada Makanya lagi jaga temen, lagi jaga pola makan sih sebenarnya. itu hati-hati juga. Abang udah berapa bulan nggak makan nasi putih sebenarnya. Makanya lagi jaga beras makan. merah aja atau apa. Iya, gambarannya gitulah. Karena memang udah berat, nggak capek rasa bang. Kalau di Jakarta dulu memang dijaga kan makanan sama manajemen. Jadi nggak boleh makan ini ya, nggak boleh makan ini gitu. Di sini ya semua di Busbas. Karena ngikut terus kan sama Pak Rektor sama Bang Ule di mana makannya udah ya makan. Gila jadi sebenarnya. Oke lah Bang Wir, makasih. Nggak terasa udah 20 menit juga ya kan. Lewat dari apa tuh Pak? Lewat dari yang kita kita bincangkan ya kan. Iya, 25 iya. menit juga. Iya kalau ngomong sih kode-kodenya. Tapi by the way memang kalau ngobrol-ngobrol gini sebenarnya nggak terasa. Ya biasa Enak. sih. Apalagi mantan bekas artis. Biar tahu dulu mereka kalau kita pelaku seni digital ini harus ada yang diapresiasi lah. Kita sama konten kreator, pelaku seni harus saling support. Jangan saling menjatuhkan. Apapun bentuk konten kita ya kita kolaborasi. Ya betul. Apapun itu jangan si A lebih bagus, si A lebih bagus. Jangan, kita support, kita biar apa ya, biar kompak kita Labuan Batu. Yakinlah di Sumatera Utara ini cuman Labuan Batu yang punya banyak konten kreator yang itu luar biasa konsisten ya. Aku salut buat kalian. Dan pelajaran juga buat kita, apapun yang udah kita ambil dari luar, misalnya kita udah berkarir di luar, kita terapkan di Labuan Batu supaya apa, mengangkat daerah kita juga. Contohnya Bang Wira, dia udah berkarir di dunia seni di Jakarta sebagai aktor, diterapkan di Labuan Batu sebagai putra daerah asli, dan itu sampai sekarang bertahan gitu. Dan artinya apa? Digitalisasi ini masih tetap eksis ya, sampai kapanpun nggak akan pernah berhenti. Oke lah, makasih ya Bang Wir. Oke, Dah gitu udah aja. gitu ya. Aduh.